Gue jalan dari situ gak lama 20 menit sampai di pos 5 Cemoro Sewu. Udah mau warung, niatnya istirahat sebentar. Cuman karena ya gitu kahai lagi rada lama sejam. Jadi kita turun lagi dari pos 5 menuju ke pos 4. Alhamdulillah dari pos 5 ke pos 4 gue gak ngalami kendala apa-apa. Sampai pos 4 itu gue kisaran jam 12:30. Di pos 4 gue juga ngeres buat sholat zuhur. Udah tuh jalan lagi. Jalan lagi rame-rame. Tiba-tiba nih gue nemu kejadian lagi bang. Tiba-tiba di tengah jalan gue nemu rokok sama korek hijau di tengah jalan. Padahal pas hari itu yang turun baru rombongan gue doang. Karena dari Mboyem kan kalau mau turun Cemoro Sewu juga pasti banyak dong yang mau turun, dan di situ gue doang yang turun. Rokoknya itu masih kebungkus rapi atau udah Itu kebuka? masih kebungkus rapi di tengah jalur pendakian, sebelahnya tuh korek warna hijau. Jadi belum dibuka sama sekali? Belum dibuka sama sekali. Tadinya tuh rokok mau disep sama hap-hap. Mas saya isep ya, jangan dibalikin. Mau disep sama hap-hap. Oh ini juga kita, kebetulan pas turun gue juga udah kekurangan rokok kan, udah habis rokok. Mau disep sama hap-hap. Mas Dias ngomel, balikin kata Mas Dias. Udah dibalikin. Tiba-tiba dari pos 4 ke pos 3 yang habis nemu rokok itu, hap-hap gak ada 10 menit mau ngisep rokok, kakinya tergelincir. Gak bisa jalan. Itu kakinya tuh bengkak. Akhirnya di situ gue juga pusing, gimana? Gue juga mental udah semua capek. Ya udahlah, kita pecah rombongan lagi aja. Gue bertiga, gue Ujang Danang, gue bilang lu di belakang. Tiba-tiba Bayu bilang, udah gue mau ikut rombongan lu dah. Akhirnya kita berempat di depan. Itu si Hap-Hap pendaki yang baru ketemu sama lu kan? Iya betul, siapa yang ketemu. Jadi ikut sampai pulang ya? Iya betul bang, karena niatnya si Hap-Hap tuh dia naik ceto, turun juga ceto. Cuman karena udah ada teror kejadian satu malam di Gupak Manjangan, mungkin dia mikir lagi buat turun via ceto. Dan juga pada malam itu 3 hari berturut-turut tuh kayak ada tradisi dari suatu desa itu. Tradisi apa kalau boleh tahu? Ya kalau gue bisa bilang sih, karena gue juga nggak tahu ya, gue cuma bisa ngeliat maksudnya penglihatan gue itu sedikit kayak upacara keagamaan. Oke, upacara ritual lah ya. Iya betul. Dan lu lihat juga tuh? Gue lihat juga. Terus udah sampai hap-hap kakinya terkilir ini, gue sampai di pos 3. Gue mutusin buat turun lagi berempat ngebut sampai pos 2. Di pos 2 kita masak segala macem, logistik yang ada, semua logistik gue habisin tuh di situ karena logistik gue masih ada kan. Pas makanan jadi, semua makanan udah jadi, nih Hap-Hap datang sama rombongan yang terakhir sama teman-teman gue. Datang, tanya, "Hap, aman gak?" kata dia. "Aman Is," katanya. "Serius, kuat gak?" "Kuat." Nah, pas gue lagi makan, tiba-tiba ada seorang ranger tuh. Dia ibaratnya udah bolak-balik turun Gunung Lau, udah sering kayak gitu kan. Ditanya sama rangernya, "Kakinya kenapa?" "Terkilir." "Iya Wok." Lihat, wah bengkak, kakinya gede kan. Terus katanya, "Oh yaudah, kalau kakinya terkilir, yang penting sampai pos 1 dulu. Nanti kalau dia udah di pos 1,